Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Asli Nur. Kode sahamnya Mina, nama perusahaannya PT Sanur Hasta Mitra Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya Mina. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Sanur Hasta Mitra Tbk ini, kalau kita lihat dari bulan Januari itu harganya sahamnya tidur ya. Kemudian di tanggal 8 Februari itu harga sahamnya naik sampai mencapai puncak tertinggi di 110, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun sideways, kemudian mentok lagi di 50, seperti itu. Nah, sekarang harganya 50 kembali, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan Mina ini, dengan kode saham Mina ini, selama dari tanggal 27 Agustus sampai 23 Desember ya. Seperti itu. Jadi dari tanggal 27 Agustus kita cek ini kenaikan ini, kemudian sampai tanggal 23 Desember kemarin. Oke. Kita buka di data broker summary-nya. Nah, oke, kita buka. Nah, di sini kita ganti kodenya Mina. Kemudian di sini kita ganti tanggal 27 Agustus ya, berarti 08 sampai 23 Desember 2021 kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan, maka dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 23 Desember 2021, itu investor besarnya melakukan big distribusi. Jadi dari tanggal ini ya, sampai tanggal 23 di sini, investor besarnya distribusi dalam jumlah yang cukup besar. Big itu artinya besar. Seperti itu. Jadi selama investor besarnya masih melakukan distribusi, sebaiknya kita hindari perusahaan ini. Nanti ketika ada volume transaksi yang cukup besar tetapi harganya tidak naik, kemudian investor besarnya terdeteksi melakukan akumulasi, maka di situ kita mulai bersiap-siap untuk masuk ke perusahaan ini kembali, seperti itu. Atau membeli perusahaan ini, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang di perusahaan ini. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa 96,3% saham perusahaan ini sudah dalam bentuk scriptless, artinya dalam bentuk digital. Seperti itu. Jadi bisa dijual semuanya ke publik ya. Sebesar itu jumlahnya. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan ini sudah meragukan karena semua sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Jadi bisa diguyur ke dijual ke investor publik secara dalam jumlah yang besar gitu, atau secara keseluruhan bahkan.
Nah, kemudian kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini yaitu sebesar 66,2%. Nah, masih cukup besar sekali ya kepemilikan investor besarnya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang mungkin 1-2 tahun itu masih layak lah seperti itu. Tapi tetap kita harus memperhatikan data peta kepemilikannya. Apabila kemudian investor besarnya ternyata pelan-pelan melakukan distribusi mengurangi kepemilikan mereka, maka kita harus siap-siap dan berwaspada seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 25%. Ini adalah standar batas atas kepemilikan retail, yaitu sebesar 25%. Jika lebih besar dari itu, kalau saya pribadi, saya tidak akan melirik perusahaan itu untuk sementara waktu. Sampai kepemilikan investor besarnya terus menambah, barulah saya mulai mempertimbangkan perusahaan itu untuk di-tradingkan maupun diinvestasikan, seperti itu. Nah, dari tanggal 27 Agustus, selama distribusi dalam jumlah yang besar ini, itu investor retailnya menambah kepemilikan sebesar 0,8%. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mbak Azli Nur ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.